Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena hari ini kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab, renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-39. Nah, ini adalah bagian dari tulisan daripada Musa yang menuliskan kepada kita bagian terakhir atau bahan terakhir yang mereka persiapkan di dalam penyembahan kepada Tuhan di kemah suci. Nah, bahan atau apa yang mereka persiapkan ini disebut sebagai pakaian imam. Nah, ini kita mau lihat dan kita baca dan kita akan renungkan bersama-sama tentang bagaimana pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Saat ini mari kita sama-sama bernyanyi lagu KPPK nomor 354 yang berjudul Ku Bersuka Cita Kerja Baginya. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku bekerja baginya. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Tiap langkah ku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku bekerja baginya. Ya, selalu ada damai dan sukacita ketika kita bekerja bagi Tuhan. Hari ini kita melihat di sini dalam Keluaran pasal 39 bagaimana orang-orang Israel juga bekerja bagi Tuhan dan mereka memiliki sukacita, dan kita melihat bagaimana Tuhan menerima pekerjaan mereka. Mari kita sama-sama membaca Keluaran pasal 39. Ayat yang pertama berkata, dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, ini apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa ada di dalam Keluaran pasal 28 ayat 1 sampai 43 tentang pakaian imam. Bagaimana mereka harus membuat pakaian imam sudah dituliskan oleh Tuhan, sudah diberitahukan Tuhan kepada Musa, sudah dituliskan dan sudah diberitahukan juga kepada para pekerja. Jadi mereka harus melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Dan firman Tuhan kembali menyatakan kepada kita bahwa mereka melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, ini kembali menjadi aspek yang sangat penting. Hari ini kembali kita mau membahas atau kita mau merenungkan apakah pekerjaan kita itu diterima oleh Tuhan atau tidak. Nah, pekerjaan seperti apa yang diterima oleh Tuhan? Pelayanan seperti apa yang diterima oleh Tuhan? Pekerjaan dan pelayanan tersebut harus sesuai dengan perintah Tuhan. Kita lihat di sini apa yang mereka lakukan. Di ayat kedua dikatakan dibuatnyalah baju efod dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Mereka menempa emas papan dan dipotong-potongnya lah itu menjadi benang emas untuk dipakankan pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, pada kain kirmizi dan pada lenan halus buatan seorang ahli. Kemudian dibuat merekalah tutup bahu pada baju efod itu yang disambung kepadanya. Di kedua ujungnya lah baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kembali Tuhan menyatakan kepada kita bahwa ini seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kepada Musa tentunya
sebagai wakil daripada mereka, sebagai orang yang memberitahukan kepada mereka perintah Tuhan ini. Dan ini kembali adalah satu hal yang harus selalu kita perhatikan. Kalau kita tadi melihat di ayat yang ketiga dikatakan buatan seorang ahli, nah itu bukan berarti ahli tersebut melakukannya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kembali dia memang adalah seorang ahli, dia ahli dalam bagiannya menenun, dia ahli di dalam menenun, tetapi apa yang dilakukan harus kembali seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, harus sesuai. Ayat 6, dikerjakan merekalah permata krisopras, yakni dililit dengan ikat emas, diukirkan padanya nama para anak Israel yang diukirkan seperti materai. Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel, apalagi seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kembali, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tuhan tidak pernah bosan-bosannya memberitahukan kepada kita bahwa apa yang mereka lakukan sesuai seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan itu kembali harus kita ingat. Kenapa Tuhan mengulang-ulang hal ini? Supaya kita jangan bosan-bosannya selalu mengingat apapun yang mau kita lakukan, baik itu dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan kita, harus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Harus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Dikatakan di sini dibuatnyalah tutup dada buatan seorang ahli. Putus berarti di sini di bagian dadanya buatannya sama dengan baju efod yang dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmija dan lenan halus yang dipintal benangnya. 4 persegi dibuatnya itu, lipat 2 dibuat mereka tutup dada itu, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Ditatah merekalah itu dengan 4 jajar permata, permata yaspis, merah, krisolit, malakit. Itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua permata batu dara, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat permata pirus, krisopras dan nefrit, dililit dengan ikat emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya sesuai dengan nama para anak Israel. Permata itu adalah 12 banyaknya, yang pada tiap-tiap permata ada diukirkan seperti materai nama salah satu suku dari yang 12 itu. Juga dibuat merekalah untuk tutup dada itu untai berpilin yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Dibuat merekalah 2 ikat emas dan 2 gelang emas, dan kedua gelang itu dipasang pada kedua ujung tutup dada. Dipasang merekalah yang kedua untai emas yang berjalin itu pada kedua gelang itu di ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu dipasang merekalah pada kedua ikat emas itu. Demikianlah dipasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Dibuat merekalah 2 gelang emas dan dibubuh pada kedua ujung tutup dada itu pada pinggir yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Juga dibuat merekalah 2 gelang emas dan dipasang pada kedua tutup bahu baju efod di sebelah bawah pada bagian depan dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian diikatkan merekalah tutup dada itu dengan gelangnya kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, apa yang dibahas di sini kalau kita melihat kembali renungan kita di pasal 28 kita akan mengerti. Makanya jangan skip, oke? Keluaran pasal 28. Kalau kita belum melihatnya silahkan kembali ke pasal 28. Kita membahas di sana tentang baju mereka ini. Jadi mereka memiliki baju. Kemudian yang ini tadi yang barusan kita baca adalah tentang penutup dada yang di mana terdapat batu, 12 batu yang sangat berharga dengan ukiran nama ke-12 suku dari bangsa Israel, ke nenek moyang mereka. Kemudian kita tahu bahwa itu kemudian dibuat gelang-gelang emas tadi itu bukan di depan tetapi di pinggir atau di sudut-sudut daripada tutup dada tersebut untuk mengikatnya, supaya dia tidak terlepas sehingga dia tetap berada di baju efod tersebut. Itu tujuannya. Untuk lebih jelas kembali ke pasal 28. Nah, kita membaca ini dan kita hanya mau membaca ini supaya kita mengerti apa maksud Tuhan di sini. Kenapa Tuhan kembali merekod akan hal ini dan memberikannya kepada kita? Karena kita tidak memakai baju efod. Imam di gereja tidak menggunakan baju efod. Imam di dalam rumah tangga tidak menggunakan baju efod. Jadi ini mungkin kita berkata, oh, bagian ini tidak relevan kepada kita. Tidak. Prinsipnya yang kita mau ambil.
prinsip dari bagaimana Tuhan memandang pekerjaan orang Israel dan bagaimana Tuhan tetap memandang pekerjaan anak-anaknya. Itu sama. Oke, prinsip yang begitu baik seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kembali dikatakan di ayatnya yang ke-21 tadi. Oke. Mereka membuat tutup dada tersebut seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 22 sampai ayat 26. Dibuatnyalah gamis baju efod, buatan tukang tenun dari kain ungu tua seluruhnya. Leher gamis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju zirah. Lehernya itu mempunyai pinggir sekelilingnya supaya jangan koyak. Dibuat mereka pada ujung gamis itu buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi yang dipintal benangnya. Dibuat mereka lah giring-giring dari emas murni, dan ditaruhlah giring-giring itu di antara buah delima pada ujung gamis itu, berselang-seling di antara buah delima itu, sehingga satu giring-giring dan satu buah delima selalu berselang-seling dan sekeliling ujung gamis, pada sekeliling ujung gamis yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, jadi pakaian para imam tersebut ada yang bagian luar yang berwarna ungu. Jadi kalau kita sering melihat gambar daripada para imam, pakaian para imam bangsa Israel ada yang warna ungu, baju terusan. Dan di ujung kakinya itu ada yang ini buah delima dengan gemerincing, yang ketika mereka berjalan itu akan berbunyi seperti yang diperintahkan Tuhan. Kenapa demikian? Kenapa harus dibuat seperti itu? Seperti yang diperintahkan Tuhan. Itu intinya. Tuhan perintahkan lakukan seperti ini, kamu harus lakukan seperti ini. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 27 sampai 31. Dibuat merekalah kemeja dari lenan halus, buatan tukang tenun untuk Harun dan anak-anaknya, serban dari lenan halus, daster yang indah dari lenan halus, celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi, dan tenunan yang berwarna-warna seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bahkan ikat pinggangnya pun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Hal kecil pun di dalam pakaian imam ini harus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah patam, jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan, diukirkan seperti materai, kudus bagi Tuhan. Dipasang merekalah pada patam itu tali ungu tua untuk mengikatkan patam itu pada serbannya di sebelah atas seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kembali seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Apapun yang mereka kerjakan ini semuanya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Mungkin kita sudah bosan mendengar kata seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tapi Tuhan tidak bosan-bosannya untuk menuliskan hal ini, untuk menyatakan kepada kita bahwa mereka bekerja seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan kita tidak boleh pernah bosan untuk membaca kalimat ini seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, atau seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan hari ini, apapun pekerjaan kita, apapun pelayanan kita, mari kita pastikan apakah itu seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita atau tidak. Karena bagi bangsa Israel di sini kita melihat ketika mereka melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, kita membaca di ayat 32 sampai ayat 43 tentang bagaimana pekerjaan mereka tersebut diterima. Oke, jadi pekerjaan mereka ini diterima karena mereka itu melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Di sini kita melihat ayat 32 sampai ayat 43. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan yang melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah mereka melakukan. Jadi dipastikan mereka sudah melakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Oke, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka, demikianlah mereka melakukannya. Jadi mereka di sini Tuhan kembali menuliskan di sini untuk menyatakan bahwa kenapa nanti Tuhan terima? Karena sesuai dengan perintah Tuhan. Ayat 33. Dibawa merekalah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya. Oke, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya, dan alasnya. Jadi dibawa semua. Tudung dari kulit domba, jantan, kulit dari domba jantan yang diwarnai merah,
tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung, tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya dan tutup pendamaian, meja, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil dari emas murni, lampu-lampunya, lampu yang harus teratur di atasnya, dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan, mezbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah, mezbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya, dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Semua yang mereka kerjakan, satu demi satu dibawa, dan semuanya ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Demikianlah dilakukan oleh orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya, lalu Musa memberkati mereka. Tuhan memerintahkan Musa menjadi imam terbesar bagi mereka untuk melihat pekerjaan tangan mereka dan untuk memastikan semuanya benar. Dan ketika mereka membawanya ke hadapan Musa, ketika Musa melihat semua apa yang mereka telah lakukan, Musa berkata bahwa sesungguhnya mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya, lalu Musa memberkati mereka. Artinya Musa menerima pekerjaan mereka, artinya Tuhan juga menerima pekerjaan tangan mereka ini. Karena semuanya sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Saudara, hari ini kita melihat hal ini dilakukan oleh bangsa Israel. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ini semuanya tidak berkaitan dengan kita. Karena apa yang mereka kerjakan di sini tidak lagi kita pakai, tidak lagi kita gunakan. Tetapi prinsipnya sama. Prinsip yang mau kita ambil hari ini bagi kita untuk renungkan. Supaya kita jangan bekerja dan melayani Tuhan dengan sia-sia. Kalau kita berkata kita adalah anak Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus dan telah diselamatkan, dan sebentar lagi kita akan tinggalkan dunia ini dan kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga. Janganlah kita melakukan pekerjaan dan pelayanan kita dalam dunia ini dengan sia-sia. Karena kalau itu terjadi ketika kita menghadap Tuhan, kita akan menghadap Tuhan dengan malu. Tapi yang kita inginkan adalah sebagai anak Tuhan, ketika kita bertemu dengan Dia, kita bisa tersenyum kepada Dia. Kita bisa dengan bahagia bertemu dengan Dia. Sebab kita telah melakukan apa yang berkenan kepadanya dalam dunia ini. Saudara, apapun yang kita lakukan, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita harus pastikan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jangan sembarangan. Tuhan memberitahukan kepada kita detail-detail tentang bagaimana kita harus melayani Tuhan. Dan bagaimana kita harus bekerja di hadapan Tuhan. Baik itu dalam pelayanan gereja, maupun pelayanan-pelayanan kita lainnya di sosial, maupun tentang pekerjaan-pekerjaan kita yang ada di rumah kita masing-masing. Sebagai kepala rumah tangga, para laki-laki, para suami, para ayah, kita bekerja di luar sana. Baik itu di PT, baik itu dimanapun kita bekerja. Baik kita sebagai tuan atau pemimpin atau sebagai bawahan. Kita bekerja dalam posisi kita masing-masing. Nah, ketika kita bekerja dalam posisi kita masing-masing tersebut, apa yang kita lakukan? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi tuan, bagaimana jadi pemimpin yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana sikap seorang pemimpin kepada bawahannya, Tuhan beritahukan kepada kita. Bagaimana cara kita berbisnis, Tuhan beritahukan kepada kita melalui firman-Nya. Bagaimana cara kita menjadi seorang bawahan, bahkan menjadi seorang pembantu. Pembantu adalah pekerjaan, bukan pekerjaan yang hina, oke? Pekerjaan. Bagaimana caranya kita menjadi seorang pembantu yang baik? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Segala aspek dalam kehidupan kita, bahkan pekerjaan kita yang kita katakan, oh pekerjaan ini pekerjaan modern.
menggunakan teknologi yang canggih. Tuhan memberitahukan kepada kita bagaimana cara kita bekerja, bahkan dengan teknologi yang kamu katakan begitu canggih sekalipun, mesin apapun yang kamu gunakan. Tuhan mengatakan kepada kita secara detail apa yang harus kita lakukan dengan pekerjaan kita tersebut. Apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Sebagai ibu rumah tangga, Tuhan juga memberitahukan kepada kita bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan. Tuhan memberitahukan kepada kita bagaimana sikap kita kepada suami kita. Bagaimana kita di kehidupan sosial, apa yang harus kita tunjukkan. Apakah kita menunjukkan perhiasan atau kita menunjukkan kemurahan, kebaikan, kasih setia kepada Tuhan. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bagaimana menjadi istri-istri yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana menjadi ibu-ibu yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana menjadi perempuan-perempuan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberitahukan kepada kita melalui firman. Menjadi seorang anak. Bagaimana sikap kita kepada orang tua. Bagaimana sikap kita kepada teman-teman kita dalam pergaulan kita. Tuhan memberitahukan kepada kita melalui firman-Nya secara detail. Apa-apa saja yang berkenan kepada Dia. Jadi Tuhan tidak meninggalkan kita tanpa tahu apa detailnya. Melayani Tuhan di dalam gereja, memimpin pujian, bermain musik. Bagian yang tidak kelihatan seperti PA, sound system, menyapu, membersihkan, semuanya diberitahukan kepada kita melalui firman Tuhan. Bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana seharusnya kita memimpin ibadah. Tuhan memberitahukan kepada kita melalui firman-Nya. Bagaimana seharusnya kita bermain musik. Musik apa yang seharusnya kita pakai. Alat musik apa yang seharusnya kita gunakan. Prinsipnya, segala aturannya ada di dalam Alkitab. Bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan. Bagaimana cara kita menyusun tempat ibadah. Semuanya ada prinsipnya dan aturannya dalam firman Tuhan. Masalah terbesar kita adalah kita tidak mau belajar firman Tuhan. Dan kita tidak mau taat kepada firman Tuhan. Jadi hal yang pertama, kalau kita memang mau memastikan apakah pekerjaan atau pelayanan kita itu akan diterima oleh Tuhan atau tidak. Atau pekerjaan dan pelayanan kita selama ini sudahkah diterima oleh Tuhan atau tidak. Tuhan tidak langsung berbicara kepada kita dan tidak memberitahukan kepada kita secara langsung. Dia memberitahukan kita melalui firman-Nya. Jadi cara pertama yang perlu kita harus lakukan adalah memiliki keinginan yang besar untuk belajar firman Tuhan. Aku mau tahu. Harus ada dalam hati dan pikiran kita rasa ingin tahu. Aku mau tahu tentang apa yang Tuhan sampaikan kepadaku. Supaya aku tahu apa yang harus aku lakukan dalam pelayanan maupun dalam pekerjaanku sehingga semuanya diterima oleh Tuhan. Aku mau tahu Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak mau tahu. Atau menjadi orang Kristen yang tidak sadar apa yang dilakukan sebenarnya tidak benar di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang menerima ajaran begitu saja. Mau tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Harus mau tahu. Setelah tahu, hal kedua yang harus dilakukan adalah taat. Banyak orang sudah tahu firman Tuhan, tapi tidak mau taat. Tahu saja tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Kalau kita pun menghafal satu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita sanggup menghafal semuanya dan semuanya ada di kepala kita, ketika orang bertanya, sebutkan Kejadian pasal 5 ayat 40, kita langsung bisa sebutkan. Oke, jadi kita hafal pun semuanya ini, kalau kita tidak taat kepadanya, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Kita harus taat kepadanya dulu, baru ada faedahnya. Baru pekerjaan dan pelayanan kita diterima di hadapan Tuhan kalau kita mau taat. Taat kepada firman Tuhan. Jadi ada keinginan untuk mau tahu akan firman Tuhan. Kedua, ada keinginan untuk taat kepada firman Tuhan tersebut. Dengan begitu kita tahu bahwa pelayanan dan pekerjaan kita itu berkenan kepada Tuhan dan akan diterima oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberkati
pekerjaan tangan kita tersebut dan pelayanan kita tersebut. Saudara, mari kita pastikan, sangat penting untuk kita memastikan bahwa segala hal yang kita lakukan, baik pekerjaan maupun pelayanan kita, itu diterima di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa membahas secara detail tentang berbagai macam pekerjaan, tentang berbagai macam pelayanan, apa-apa saja detail tentang apa itu ibadah yang berkenan kepada Tuhan, musik apa yang digunakan, tidak bisa kita bahas hari ini. Tapi makanya tetap ikuti, belajar Alkitab ini satu pasal, supaya kita bisa melihat pasal per pasal di dalam Alkitab, apa sebenarnya yang dikatakan oleh firman Tuhan ini kepada kita. Ketika kita sudah membacanya dan kita merenungkannya pasal per pasal, kita akan pelan-pelan tahu dan sadar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dibutuhkan waktu dan juga effort atau usaha untuk melakukannya. Jangan henti-hentinya untuk ikut terus di dalam program ini, sehingga kita bisa sampai akhirnya nanti membahas satu Alkitab dan kita tahu, oh ini sebenarnya yang Tuhan inginkan. Maka sekarang kita mau lakukan. Kita mau lakukan. Jadi pekerjaan yang diterima oleh Tuhan adalah yang kembali diulang-ulang di sini, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya. Kejadian sampai kita Wahyu cukup bagi kita untuk tahu. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.